Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Rabu malam hari ini tanggal 5 Juni 2024. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik, Dia cinta kita, Dia pelihara kita. Tuhan sudah campur tangan sepanjang hari ini. Kita beraktivitas, kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu ada yang usaha, bekerja apapun, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah jauh dari Tuhan, selalu dekat bersama Yesus. Mata kita tertuju kepada Dia, sebab tangan Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menyertai kita untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakob Ram, kami nyanyikan pujian ini, mataku tertuju padamu. Karena malam hari ini sebentar kita baca firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 36. Yesus bukan dari dunia ini, Dia datang dari surga. Tuh kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil pilih kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mataku, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku masuk, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Aku mau taat kepada firman-Mu Tuhan Yesus, untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami Elohim Bapakku Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah bahwa aku selalu dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dia begitu baik Yesus. Kita sangat baik. Sempurna kasih-Nya. Kita hidup ini semua karena anugerah kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mencintai kita, kita sudah selesai, saudara. Berkali-kali saya bicara, umat manusia di muka bumi harusnya mutlak harus mencari Tuhan, saudara. Itu harus, saudara. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Makanya saya kalau ketemu dengan orang ateis yang tidak percaya sama Tuhan, saya betul-betul akan menjelaskan hidupmu itu siapa yang punya. Kita berasal dari orang tua siapa yang ciptakan semua itu. Ada penciptanya. Hukum Newton ketiga, ada aksi sama ada reaksi. Ya, ada hukum tabur tuai. Kita ada karena ada yang menciptakan. Itulah Tuhan. Maka mari mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada dunia ini. Bukan tertuju kepada manusia. Bukan tertuju kepada egois diri kita. Tapi pandanglah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita kembali firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi berkenakanlah waktu sisa, saudara. Ya, saya sendiri sudah umur 68 tahun, makin menjauhi dari waktu kelahiran saya. Tahun 56 saya lahir. Berarti makin menjauhi dari kelahiran saya, makin mendekati titik akhir. Kalau firman Allah 70 sampai 8 tahun, berarti usia saya tinggal berapa? Tapi untung besar saya itu ngomong sama Bapak saya Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menanti kematian, tapi menanti kedatangan Tuhan Yesus. Supaya saya rapture, ya diangkat sama Tuhan, diberikan kesehatan, supaya sehat rohani, sehat jasmani. Saya ingin memberitakan terus berita kebenaran, berita damai sejahtera, berita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 8. Puji Tuhan, terus kita baca firman Tuhan sudah sampai Yesus datang. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Tidak bisa datang kalau kita hidup di dalam dosa, saudara. Maka dikatakan sini, kamu akan mencari aku, kamu akan mati di dalam dosamu. Kalau kita minta sama Tuhan supaya betul-betul kita tidak hidup di dalam dosa Tuhan, ya. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman, mati di dalam kebenaran Tuhan, ya. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dia tidak mengerti. Surga bukan tempatnya orang kotor. Surga bukan tempatnya orang Yahudi yang sombong-sombong, yang tidak kepada firman Tuhan. Yang adalah dalam dirinya ada Yesus. Ada pertobatan, ada hidup baru di dalam firman Tuhan, ya. Maka orang yang keras kepala, yang tidak hidup di dalam firman Allah, tidak jumpa dan tidak bisa ketemu, ya. Jangankan kamu ke gerejanya, mereka nggak mau, ya. Tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maunya melanggar terus.
Maka kita orang Kristen harus sadar, jangan pernah main-main dengan dosa terus-terusan. Stop. Kita sudah cukup waktu yang lalu kita sudah main dengan dosa. Tapi saatnya sekarang hidupmu bagi Kristus. Hidup kita bagi Tuhan. Terus berikutnya ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Jelas saudara, ini Yesus yang bicara. Dia bukan dari dunia ini. Memang Yesus berasal dari surga. Seperti di dalam Yohanes pasal 3. Ya, di 1 Korintus 15 juga dikatakan, Yohanes pasal 3 dikatakan, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu manusia, karena Yesus berasal dari surga. Oleh itu mari, kalau Yesus berasal surga, kita bersyukur kepada Tuhan supaya pikiran kita pikiran surgawi yang kita pakai. Ayat 24. Kan itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya, ya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Oh iya, kalau kita tidak percaya Yesus, berarti tidak ada pengampunan dosa. Orang yang di luar Yesus, ini konteksnya. Kalau di luar Yesus berarti tidak ada pengampunan dosa, berarti dia mati di dalam dosa. Ya, bagaimana bisa masuk surga? So, ini jelas firman Allah mengatakan demikian, ya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab maka kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tapi dia mutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Supaya dunia tahu bahwa kedatangan Yesus ini, kehadiran Yesus menyatakan kebenaran. Kehadiran Yesus yang bisa mengampuni dosa. Supaya kehadiran Yesus, banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Udah jelas firman Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan sisi rumahmu selamat. Itu jelas firman Tuhan. Itu kalimat positif, jelas statementnya. Kisah 4 ayat 12. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat. Hanya di dalam dia, Yesus Kristus. Maka jelas di sini. Ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Memang tidak mengerti, saudara. Ya, karena mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Ya, tapi bagi kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau gali kebenaran sehingga makin hari kita mengerti akan rencana Tuhan dan masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, baru kamu tahu mohon maaf bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak akan membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mohon maaf, saudara. Kesal, saudara. Mohon maaf. Ini jelas Tuhan berkata, Yesus senantiasa, ini senantiasa, ada kata-kata senantiasa, berbuat apa yang berkenan kepada. Mari, saudara. Kita diciptakan serupa dengan gambar Kristus. Makanya penting kita selalu nyanyi, kayak saya selalu melakukan pekerjaan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidup saya supaya saya menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus adalah senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Senantiasa berkenan kepada. Ini penting, saudara. Kalau sudah tidak hidup berkenan sama Tuhan, berkenan sama iblis, berkenan di sini, tidak bisa masuk surga. Masuk ke surga seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 7:21. Bukan orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak bisa, saudara. Maka jelas firman Allah, maka pentingnya kita selalu baca firman Allah supaya guidance kita jelas, arah tujuan kita jelas, the way of our life kita jelas. Hituplah di dalam firman Tuhan, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid kami. Disebut murid Tuhan, disebut anak Tuhan Yesus, kalau ada di dalam firman Tuhan. Ya, seperti dalam Roma pasal 8, ya, ayat 14. Orang disebut anak Allah kalau hidup di dalam dipimpin Roh Kudus. Orang dipimpin Roh Kudus hidupnya dalam firman Tuhan. Rom 8 ayat 14. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wah, maka kalau di sini dikatakan orang yang hidup dalam firman Tuhan disebut murid Tuhan. Jadi artinya hiduplah di dalam firman Allah, dipimpin Roh Kudus. Dua-duanya, saudara. Ya. Ayat 32. Dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran berarti dia terikat oleh dosa, terikat oleh kegelapan. Ya, kalau kita sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak seperti saya sudah bebas. Saya tidak main-main dengan dosa, bebas terhadap dosa. Ya,
tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan, karena kita adalah hamba kebenaran. Penting nih saudara ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, termasuk saudara yang siapapun, kalau dia main-main dengan dosa, berarti masih diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Tapi bagi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, diperhamba oleh kebenaran, hamba kebenaran, itulah hamba Tuhan. Sehingga layak masuk dalam kerajaan surga. Ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amin ya. Jadi kalau hamba terus di luar, tapi kalau anak, ya dikatakan anak tinggal di rumah. Kenapa? Di dalam perlindungan Tuhan. Artinya apa? Di dalam rumah membangun persekutuan dengan Tuhan. Seperti kita, Bapak Ibu, adalah anak Tuhan Yesus. Ada rumah apa? Membangun persekutuan dengan Tuhan. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah dimerdekakan. Sehingga kita bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Oleh itu mari kita mau jaga hubungan akrab dengan Yesus. Kita mau jaga hubungan intim dengan Yesus. Karena tidak pribadi lain menjadi Tuhan Juru Selamat kita, hanya di dalam Yesus. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Mari kita hanya kepada Yesus. Sentral hidup kita Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu. Mari kita ambil bagian di dalam kerajaan surga. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Mari kita mau taat, kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, mari pandang pada Yesus, karena Dia adalah sumber kebenaran, dan kita sudah dimerdekakan hanya di dalam Dia, bebas dari dosa, karena kita menjadi hamba kebenaran, anak dari Tuhan Yesus yang mewarisi kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.